4396. Siapa yang mengira bahwa kamu dan aku akan mati dalam pertempuran di sini hari ini? Koki dan akuntan saling membelakangi, tubuh mereka berlumuran darah. Di sekitar mereka, lusinan Open Heaven peringkat menengah sedang mengincar mereka dengan agresif. Perbedaan angka terlalu besar. Tidak ada harapan kemenangan dalam pertempuran ini sama sekali. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sederhananya, mereka adalah daging mati. Jika bukan karena kegilaan mereka sebelumnya membuat musuh di sekitar mereka sedikit waspada, pihak lain pasti sudah mengerumuni mereka. Jika kita akan mati, kita harus cepat. Akuntan itu memegang sempoa di tangannya. Darah mengalir di lengannya seperti aliran ke danau, mewarnai air danau menjadi merah. Chef mendengar ini dan berbalik untuk melihat Lady Boss, hanya untuk melihat 4 sosok terbang. 3 master gunung dari Mystic Sun Mountain menggunakan teknik ilahi dan artefak mereka, bertarung sengit dengan Lady Boss. Dia menghela nafas dengan lembut dan memegang pisaunya di depannya. Ya, kita harus cepat. Lady Boss tidak mau mundur karena mereka berdua masih di sini. Dia tidak mau meninggalkan mereka di sini. Jika mereka jatuh di sini, mungkin Lady Boss akan mundur dan membalas dendam di masa depan. Dengan kekuatan Lady Boss, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan 3 Mountain Masters, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk melarikan diri jika dia mau. Keduanya saling memandang dan tersenyum bahagia. Di jalan menuju neraka, dengan saudara-saudara yang menemani mereka, mereka tidak akan kesepian. Ketika tatapan mereka terpisah, wajah mereka sudah dingin dan tegas. Mengaktifkan kekuatan dunia di dalam tubuhnya, kekuatan besar dunia bergetar, dan momentum mereka meningkat dengan mantap. Bahkan jika mereka mati di sini hari ini, mereka akan menyeret beberapa orang yang tidak beruntung bersama mereka. Membunuh 1 bukanlah kerugian, membunuh 2 adalah keuntungan. Jika mereka bisa membunuh 4 atau 5, mereka akan mendapat untung besar. Sosok mereka siap bergerak ketika sepasang tangan besar tiba-tiba mendarat di bahu Chef tanpa suara. Sebuah suara melayang ke telinga mereka. Pelan-pelan, pelan-pelan, aku belum mau mati. Koki terkejut dan hampir berbalik untuk menebas dengan pisaunya. Ketika dia sadar kembali, dia mengutuk, "Hajingan, kamu akhirnya bangun." Orang yang barusan berbicara adalah Yang Kai, yang selama ini digendongnya. Yang Kai menepuk bahunya dan melompat turun dari tubuhnya. Dia berkata dengan lembut, "Aku sudah bangun sepanjang waktu. Namun, penyempurnaan buah dunia telah mencapai titik kritis dan tidak dapat diganggu. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia." Itu sebabnya dia tidak bisa menjawab. "Selamatkan Nyonya Boss." Si juru masak berteriak dengan cemas, situasi dengan Lady Boss tidak terlihat bagus. "Bawa dia dan pergi dulu. Aku akan memberimu waktu dengan akuntan." Situasi Lady Boss tidak terlihat baik. Kalian juga tidak terlihat baik. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Matanya perlahan menjadi dingin. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara suram, "Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Niat membunuhku berat. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah." Si juru masak dan akuntan memandangnya dengan kaget, bertanya-tanya apakah orang ini menjadi kacau karena tidurnya. Omong kosong apa yang dia semburkan ketika dia bangun. Open Heaven tingkat menengah memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat Yang Kai perlahan mendekat, salah satu dari mereka mengacungkan pedangnya dan meraung, "Bunuh." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah Yang Kai. Bunga pedang bermekaran, dan kekuatan besar dunia meletus. Namun, dia tiba-tiba kehilangan Yang Kai. Jantungnya tiba-tiba melonjak, dan perasaan yang sangat tidak nyaman memenuhi hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, tombak dengan cepat membesar di matanya. Tombak itu bergetar dan sepertinya berubah menjadi naga raksasa. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mencoba menelannya. Itu menghalangi semua cahaya di depannya, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia buru-buru mendesak kekuatan besar dunia untuk melawan, tetapi kekuatan yang lebih ganas menerobos pertahanannya tanpa ketegangan. Dengan tombak menembus kepala pria itu, langsung meledakkannya. Materi merah dan putih memercik ke dalam kehampaan. Mayat tanpa kepala itu berkedut terus-menerus, masih mempertahankan postur menyerang. Tombak Yang Kai tidak berhenti. Raungan naga mengguncang langit. Sosoknya muncul dan menghilang seperti hantu. Tombak naga Azure berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan di antara langit dan bumi, hanya keanggunan cahaya tombak yang menakjubkan yang tersisa. Ketika dia muncul kembali, dia telah menembus pengepungan banyak kultivator Open Heaven. Dia tampaknya bergerak perlahan, tetapi pada kenyataannya, dia bergegas menuju medan perang dari 4 Open Heaven kelas 6. Dia sudah pergi,
tetapi suaranya perlahan melayang. Jika mereka berdua kehilangan sehelai rambut, aku akan mengubur kalian semua bersama mereka. Koki dan akuntan tercengang, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana Yang Kai telah menembus pengepungan yang berat. Mereka menghela nafas dalam hati. Hukum luar angkasa ini sangat berguna. Sosoknya muncul dan menghilang seperti hantu, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Tiba-tiba, mata keduanya melebar saat mereka menatap kosong pada musuh di sekitar mereka. Lampu merah darah meledak, dan sosok seseorang meledak. Kemudian, lampu merah darah lainnya meledak. Hong hong hong. Satu demi satu, 7 atau 8 open heaven meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Mata keduanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Musuh di sekitar mereka juga dalam keadaan kacau. Baru saja, Yang Kai menikam kepala seseorang dengan tombaknya. Semua orang telah melihatnya. Namun, orang itu hanya di kelas 4. Dalam pertempuran hidup dan mati, itu wajar bahwa dia akan kehilangan nyawanya karena momen kecerobohan. Namun, pada saat ini, lebih dari setengah dari 7 atau 8 orang yang telah meninggal adalah Open Heaven kelas 5. Baru saja, hanya Yang Kai yang bergerak, jadi jelas siapa yang membunuh orang-orang ini. Dalam waktu singkat, dia telah mengambil nyawa 7 atau 8 kultivator Open Heaven seolah-olah dia mengambil sesuatu dari sakunya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tidak ada yang berani bergerak melawan Koki dan akuntan yang berkumpul di tengah. Bahkan jika mereka memang bisa mengambil nyawa keduanya sekarang, kata-kata Yang Kai sebelum dia pergi membuat mereka sangat ketakutan. 7 atau 8 rekan mereka sudah meninggal di tempat. Kekuatan orang itu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh 4 penguasa gunung. Apa-apaan bocah ini? Koki melihat sosok Yang Kai yang bergerak cepat, agak terpana. Open Heaven kelas 6. Akuntan itu juga tercengang. Saat Yang Kai terus mendekat, auranya juga dilepaskan dengan cepat. Itu adalah aura seorang kultivator Open Heaven kelas 6. Arogan, tidak terkendali, arogan yang tak tertahankan. Kapan ini terjadi? Koki itu linglung. Jika dia ingat dengan benar, kekuatan Yang Kai hanya Open Heaven kelas 5 ketika dia menemukannya sebulan yang lalu. Setelah itu, dia pergi ke pengasingan untuk memulihkan diri. Bagaimana dia naik ke kelas 6 dalam waktu kurang dari sebulan? Kecepatan kemajuan semacam ini agak terlalu berlebihan. Tidak hanya mereka terkejut dan bingung, tetapi di Taman Pulau Gemini, Huayong dan Sumudan, yang telah menonton ini selama ini, juga terkejut. Huayong menatap dan berkata, siapa orang ini? Sebelumnya, ketika dia melihat Yang Kai digendong di punggung Koki dan tidak sadarkan diri, dia berpikir bahwa dia terluka parah atau semacamnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, dari saat pembunuhan itu sampai ke isi hatinya barusan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Dia jelas tidak bisa lebih baik. Sumudan berkata dengan suara gemetar, Tuan, kecepatan itu, bisakah Anda melakukannya? Apa yang dia tanyakan tidak lebih dari membunuh 7 atau 8 kultivator Open Heaven dalam beberapa napas pendek. Huayong berpikir serius sejenak dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Belum lagi ada begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan jika hanya ada 7 atau 8 dari mereka, aku tidak akan bisa membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Sumudan menghela nafas pelan. Sekarang tampaknya orang ini adalah orang terkuat di sisi Lan Yuruo, bahkan lebih kuat dari Lan Yuruo. Huayong tidak mengerti. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia tidak peduli dengan pertempuran sebelumnya dan hanya bergerak pada saat kritis hidup dan mati? Mungkin, dia punya alasan sendiri. Sumudan berpikir. Huayong berkata, saya khawatir Gunung Matahari Mistik akan kembali dengan kekalahan kali ini. Kekuatan Lan Yuruo sudah begitu kuat, dan dengan orang ini, 3 guru gunung mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Sumudan berkata, jika orang ini benar-benar lebih kuat dari Lan Yuruo, maka guru harus mempertimbangkan ini panjang lebar. Wajah Huayong berkedut, secara alami memahami apa yang dimaksud istrinya. Sementara suami dan istri berbicara, Yang Kai sudah bergegas ke lingkaran pertempuran 4 ahli kelas 6. Dengan goyangan tombak panjangnya, dia langsung menikam Yun Feibai dan berteriak, Hajingan, mati. Yun Feibai menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai. Tiba-tiba, matanya menjadi merah. Itu kamu, binatang kecil. Hari itu, dia ditusuk di dada oleh Yang Kai, yang dia anggap sebagai aib dan penghinaan besar. Butuh waktu sebulan baginya untuk perlahan pulih. Sekarang dia telah bertemu musuhnya, matanya secara alami merah. Dia segera meninggalkan Lan Yuruo dan menebas Yang Kai dengan kapaknya. Hari itu, dia terluka terutama karena dia terlalu meremehkan musuh.
Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani bertarung dengannya di wilayah mistik Sun Mountain. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang ahli kelas 5 yang baru dipromosikan melukainya? Hari ini, dia bisa membalas dendam dan menghapus rasa malu sebelumnya. Saat kapak ditebang, wajah Yun Feibai berubah lagi. Kamu sebenarnya ahli kelas 6. Aura di tubuh Yang Kai sejelas biasanya. Siapapun yang tidak bodoh bisa mendeteksinya. Itu adalah aura ahli kelas 6. Itu tidak benar. Ketika saya melihatnya sebulan yang lalu, dia jelas hanya ahli kelas 5, dan dia baru saja dipromosikan belum lama ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi ahli kelas 6? Yun Feibai bingung, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan dunia dari dunia semesta kecil mengalir ke kapak besar dengan panik. Ketika tombak Yang Kai menyentuh permukaan kapak, wajah Yun Feibai sangat berubah. Dia hanya merasakan kekuatan besar dan tak tertahankan datang, yang membuat tangannya mati rasa. Kapak besar itu hampir terlepas dari tangannya. Dia terkejut dan berteriak di dalam hatinya. Pria ini benar-benar ahli kelas 6. Kalau tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu. Melihat ke bawah, dia melihat tangannya terbelah dan darah mengalir keluar. Tangan besarnya tidak bisa menahan gemetar. Dia benar-benar bingung. Ketika dia melihat Yang Kai sebulan yang lalu, dia merasa bahwa Yang Kai hanyalah seorang ahli kelas 5 yang baru saja dipromosikan belum lama ini. Kali ini, dia merasa bahwa dia adalah ahli kelas 6 yang baru saja dipromosikan belum lama ini. Tetapi bahkan jika dia benar-benar ahli kelas 6, kekuatannya harus kalah dengan Yun Feibai. Yun Feibai telah tenggelam di alam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai baru saja dipromosikan ke kelas 6. Bagaimana fondasinya bisa sekuat Yun Feibai? Namun nyatanya, konfrontasi ini membuatnya sedikit menderita. Apakah itu kekuatan murni pihak lain atau kekuatan dunia? Keduanya sangat kuat. Sementara dia terganggu, Yang Kai telah menikam tombaknya lagi. Dia berteriak, hari ini, gagak emas telah datang untuk melemparkan matahari. Di langit dan di bumi, hanya aku yang tertinggi. Setelah Yang Kai mengucapkan mantra, matahari yang besar tiba-tiba terbit di belakangnya. Matahari besar itu seperti matahari asli, bersinar ke segala arah. Itu sangat panas. Di bawah terik matahari, ada seekor burung aneh berkaki 3 yang terbang dan bermain. 4397. Aura mengerikan menyapu ke segala arah, menguapkan sebagian besar kabut di luar Pulau Gemini. Di bawah matahari, wajah pria itu seperti batu giok dan tombaknya seperti naga. Kekuatan tombak itu tak tertandingi. Geng King dan Zouya, yang mengepung bos wanita itu, menoleh kaget, mata mereka gemetar. Dharma teknik ilahi. Di taman bunga, Huayong benar-benar terpana, menatap matahari yang menyilaukan dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Mulut semu dan juga sedikit terbuka, tangannya menutupi bibir merahnya. Dharma teknik ilahi selalu eksklusif untuk Open Heaven tingkat tinggi. Dia belum pernah mendengar tentang kultivator Open Heaven kelas 6 yang dapat menggunakannya. Jika mereka tahu bahwa Yang Kai telah memahami Dharma teknik ilahi dari Golden Crow Casting Sun ketika dia berada di alam kaisar, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Kecemerlangan matahari menyinari wajah Yun Feibai, membuatnya bingung. Begitu aspek teknik ilahi muncul, aura Yang Kai dengan cepat naik ke puncak yang sangat menakutkan. Tombak naga Asure di tangannya berubah warna, api sejati gagak emas hitam pekat menyala dengan ganas, seolah ingin membakar dunia. Di bawah tombak ini, alam semesta bergetar. Dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa menghindar. Pada saat kritis hidup dan mati, Yun Feibai berteriak ketakutan, dengan liar menuangkan kekuatan dunia dari alam semesta kecil ke dalam kapaknya. Kapak itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, bertemu langsung dengan tombak naga Asure. Karena tidak ada cara untuk menghindar, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan ledakan, gelombang besar bergulir dan lingkaran cahaya meledak. Kecemerlangan kapak mengalir dan warnanya berubah, langsung meredup banyak. Hanya dengan satu pukulan, spiritualitas artefak kapak ini telah rusak, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tombak ini. Tombak naga Asure meluncur melewati permukaan kapak dan menusuk ke depan. Di belakang tombak, mata Yang Kai dingin dan penuh dengan niat membunuh. Pada saat hidup dan mati ini, sosok Yun Feibai melintas dengan niat melarikan diri ke belakang. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah tiba-tiba karena pada saat ini, ruang di sekitarnya benar-benar menjadi sangat kental. Seolah-olah itu telah dibatasi oleh kekuatan yang luar biasa, dan itu menyebabkan dia terperangkap di dalamnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bocah ini mahir dalam prinsip luar angkasa.
Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu, dia tiba-tiba memikirkan masalah ini. Meskipun itu hanya penundaan sesaat, memungkinkannya untuk melepaskan diri dari belenggu prinsip luar angkasa, dia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan tombak itu dengan cepat mendekat dan menembus dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasakan sakit yang membakar di dadanya. Menurunkan kepalanya, dia melihat api hitam pekat membakar tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya. Terakhir kali adalah sebulan yang lalu ketika dia ditusuk dadanya oleh Yang Kei ini. Setelah sebulan penyembuhan, 3 penguasa gunung peringkat 6 dari Gunung Matahari Mistik keluar bersama dengan lusinan bawahan. Mereka datang dengan aura agresif. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa membalas dendam dan menghapus kebencian mereka. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan dipukuli sampai tingkat yang sama lagi. Kali ini, bahkan lebih serius dari sebelumnya. Meskipun cedera sebelumnya tidak ringan, mereka tidak serius. Namun, kali ini, api primordial gagak emas membakar luka-lukanya. Yang Kei mengeluarkan tombaknya, mengeluarkan banyak darah, tetapi sebelum jatuh ke tanah, itu diuapkan oleh api Golden Crow Zen. Dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya lagi, membidik kepala Yun Fei Bai, bertekad untuk membunuhnya. Jangan sakiti saudara keduaku. Pada saat kritis, Zhou Ya menerkam dari belakang. Pedang panjangnya berubah menjadi sinar pedang yang memenuhi langit, menutupi kepala Yang Kei. Setiap sinar pedang berisi kekuatan dunia dari alam Open Heaven peringkat 6. Yang Kei mengerutkan kening dan menghindar. Zhou Ya mengambil kesempatan untuk membuang sutra merah, membungkus Yun Fei Bai yang terluka parah. Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, berteriak, "Kakak ketiga, lari!" Dia ketakutan. Pria yang selama ini tidak sadarkan diri tiba-tiba menyerang. Dalam waktu singkat, dia tidak hanya membunuh 7 atau 8 bawahan mereka, tetapi dia juga melukai saudara laki-laki keduanya, Yun Fei Bai. Dia bahkan melakukan teknik ilahi Dharma Laksana. Dia begitu kuat sehingga tidak masuk akal. Jika dia sendirian, ketiga penguasa gunung mungkin bisa melawannya jika mereka bekerja sama. Namun, ada juga Lan Yuruo, yang sudah gila. Jika mereka berdua bekerja bersama, mereka bertiga pasti tidak akan cocok untuk mereka. Selain itu, saudara laki-laki keduanya terluka sekarang, jadi tentu saja lebih baik pergi dulu. Di sisi lain, Genking melawan Lady Boss sendirian. Tekanan tiba-tiba meningkat, dan dia langsung ditekan ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Ketika dia mendengar kata-kata Zhou Ya, dia tidak berani ragu. Dia berpura-pura bergerak untuk keluar dari pertempuran dan buru-buru melarikan diri. Lady Boss berubah menjadi cahaya pelangi dan mengejarnya. Yang Kei ingin mengejar Yun Fei Bai dan Zhou Ya, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Lady Boss. Pada saat berikutnya, ia menarik teknik ilahi Dharma Laksana. Sosoknya melintas dan diblokir di depan Lady Boss. Lady Boss mengenakan armor crimson dan memegang pedang dengan kedua tangannya. Dia tampak gagah berani, tetapi matanya yang indah berwarna merah gelap, dan ki iblisnya sangat menakjubkan. Di depannya, Yang Kei menghalangi jalannya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya dan menebas dengan pedangnya. Yang Kei mengangkat tombaknya untuk memblokir. Dengan ledakan keras, sosok Yang Kei mundur beberapa ratus kaki. Lady Boss sedikit bergoyang, tetapi segera bergegas ke depan seperti kilat. 2 pedang besar di tangannya berubah menjadi angin puyuh dan membombardir Yang Kei dengan liar. Ini adalah pertama kalinya Yang Kei melihat Lady Boss dalam keadaan seperti itu. Dia hanya merasa bahwa Lady Boss tidak dalam kondisi yang baik, jadi dia ingin menghentikannya dan membiarkannya beristirahat sebentar. Siapa yang tahu bahwa dia tidak akan mengenalinya sama sekali. Melirik armor crimson, Yang Kei sedikit mengernyit. Dia tahu pasti ada yang salah dengan armor ini. Tampaknya demonik ki yang menakutkan dalam armor ini telah mempengaruhi pikiran Lady Boss. Jika dia tidak bangun dengan cepat, kemungkinan besar dia akan sepenuhnya berasimilasi dengan ki iblis. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia tidak bisa bertanya kepada Chef dan yang lainnya apa yang sedang terjadi, dan dia tidak ingin mengejar Zhou Ya dan yang lainnya yang melarikan diri. Yang Kei hanya bisa menggunakan kekuatan tombak naga Azure untuk memblokir serangan Lady Boss sambil berteriak, "Lady Boss, bangun, ini aku." Lady Boss mengabaikannya. Ki iblis di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Setiap serangan sangat kuat dan berat. Bahkan Yang Kei merasa cukup sulit untuk memblokirnya. Orang harus tahu bahwa dia memiliki tubuh setengah naga yang panjangnya 3000 kaki dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa tubuh halus Lady Boss benar-benar mengandung kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, beban di tubuhnya jelas tidak ringan ketika dia melepaskan kekuatan seperti itu.
Zhou Ya, Genqing, dan yang lainnya yang telah melarikan diri jauh melihat ke belakang dan melihat Yang Kai dan Lan Yuruo bertarung. Adegan itu menggetarkan jiwa. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka diam-diam menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut Yang Kai dan Lan Yuruo akan mengejar mereka. Melihat ke bawah, mereka melihat Yun Fei Bai muntah darah. Darah yang dia keluarkan mendidih, seolah mengandung banyak panas. Mereka bertanya dengan kaget, "Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja?" Yun Fei Bai menutupi luka di dadanya dengan tangannya, matanya penuh kebencian. Golden Crow True Fire, itu Golden Crow True Fire. Anak itu benar-benar memadatkan kekuatan tingkat tinggi. Wah! Saat dia berbicara, dia meludahkan seteguk darah mendidih lagi. "Kakak kedua, bertahanlah di sana. Ayo kembali ke Mystic Sun Mountain. Kakak pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya." Zhou Ya menghibur. Yun Fei Bai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam mendesak kekuatannya sendiri untuk menekan api sejati gagak emas yang telah menyerang tubuhnya, mengurangi kerusakan luka-lukanya. Di Danau Gemini, sekelompok orang yang mengelilingi juru masak dan akuntan juga tersebar seperti burung dan binatang buas. Karena 3 kepala suku gunung yang hebat telah melarikan diri, bagaimana mereka berani terus tinggal? Secara alami, mereka mengejar Zhou Ya dan yang lainnya saat mereka mundur menuju Gunung Matahari Mistik. Si juru masak dan akuntan tidak mengejar mereka. Mereka berdua sendirian. Jika mereka benar-benar memaksa musuh ke sudut, mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Melihat Yang Kai dan Lady Boss yang bertarung dengan sengit, juru masak itu cemas. Oh tidak, Lady Boss mengigau. Dia bahkan memukul Yang Kai. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Akuntan itu berteriak, "Yang Kai, jangan sakiti Lady Boss. Cepat bangunkan dia." "Aku tahu." Yang Kai merespons saat dia melarikan diri. Namun, dia tidak tahu bagaimana membangunkan Lady Boss. Semakin lama situasi ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi Lady Boss. Jika ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada saat itu akan sangat buruk. Di parter, Huayong dan Su Mudan menatap cermin air dalam diam. Di cermin air, 2 sosok beterbangan, bertarung dengan sengit. Bagian luar Danau Gemini berantakan. Mereka telah bekerja keras selama ribuan tahun untuk membuat banyak batasan di luar Danau Gemini, tetapi banyak dari mereka yang rusak karena akibat dari pertempuran. Setelah sekian lama, Huayong tertawa getir, bagaimana ini bisa disebut pertarungan antara peringkat 6? Aku khawatir ini seperti pertarungan peringkat 7, kan? Su Mudan berkata, Lan Yuruo ini tampaknya dipengaruhi oleh ki iblis dari armor pertempuran Crimson. Pikirannya sedikit mengigau. "Tuan, jika Anda ingin bergerak, sekarang adalah waktu terbaik. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, aku khawatir itu akan terlambat." Huayong merenung sejenak dan mengangguk, "Nyonya benar. Anda ikut saya." "Ya." Su Mudan dengan lembut mengangguk dan menyingkirkan cermin air. Suami dan istri itu naik ke udara dan bergegas keluar bersama. Setelah beberapa saat, kabut bergulung dan 2 master pulau dari Pulau Gemini muncul. Si juru masak dan akuntan melihat mereka sekilas dan segera menunjukkan kewaspadaan. Su Mudan buru-buru berkata, "Tolong jangan gugup. Kami tidak bermaksud jahat." Huayong juga berkata, "Kami berada di pengasingan untuk memahami teknik rahasia, tapi kami tidak menyangka pertempuran hebat akan pecah di luar Pulau Gemini. Sekarang situasi Nyonya Lan mengkhawatirkan. Kami memiliki teknik rahasia yang mungkin bisa meringankan kondisi Nyonya Lan. Kami tidak tahu apakah kami bisa menggunakannya." Mendengar ini, juru masak dan akuntan saling memandang, samar-samar memahami rencana pasangan suami dan istri itu. Sebelumnya, Lady Boss membawa mereka ke Pulau Gemini untuk meminjam kekuatan Pulau Gemini untuk melawan orang-orang di Mystic Sun Mountain. Namun, Huayong dan istrinya tidak mau mengarungi air berlumpur ini, jadi mereka menutup pintu dan menolak untuk melihat mereka. Pengasingan untuk memahami teknik rahasia hanyalah sebuah alasan. Sekarang orang-orang dari Mystic Sun Mountain terpaksa mundur, dan Yang Kai dan Lady Boss masing-masing menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Suami dan istri takut Yang Kai dan Lady Boss akan menyimpan dendam setelah ini, jadi mereka berlari keluar untuk mengekspresikan niat baik mereka. Hati mereka seperti cermin, tetapi keduanya tidak menunjukkannya. Saat ini, membangunkan Lady Boss lebih penting. Si juru masak mengangguk dan berkata, "Jika kalian berdua dapat membantu Lady Boss kami keluar dari kesulitan ini, maka Anda akan menjadi dermawan kami." Akuntan itu juga berkata, "Tolong bantu kami." Huayong mengangguk dan berkata, "Tolong tunggu sebentar." Dia berbalik dan menatap Su Mudan. Suami dan istri dengan lembut mengangguk. Segera, salah satu dari mereka mengeluarkan seruling panjang, dan yang lainnya duduk bersila. Dengan lambaian tangannya,
sebuah gukin muncul di pangkuannya. Suara seruling terdengar, dan suara gukin menyebar. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang menyapu alam semesta. Kemanapun suara itu lewat, itu memiliki efek memfokuskan pikiran seseorang. 4398. Kedua master pulau dari Pulau Gemini sebenarnya mahir dalam serangan suara. Nada yang dimainkan oleh seruling dan sitar sangat lembut, membuat mereka yang mendengarnya merasa nyaman. Keduanya adalah Open Heaven kelas 6, jadi dengan pasangan bernyanyi bersama dan secara khusus menargetkan Lady Boss, efeknya sangat jelas. Yang Kai, yang terjerat dengan Lady Boss, dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan Lady Boss perlahan-lahan menjadi kurang ganas, dan mata merahnya yang merah berangsur-angsur berkedip dengan sedikit perjuangan. Jelas bahwa dia akan mendapatkan kembali kesadarannya. Tiba-tiba, Lady Boss menoleh dan menatap Hua Yong dan istrinya dengan niat membunuh. Sosoknya berkedip dan ki iblisnya membubung ke langit, menghunus pedangnya dengan kedua tangan saat dia menyerang suami dan istri itu. Hua Yong terkejut, dan ekspresi Sumu dan juga sedikit berubah. Baru saja, mereka telah melihat kekuatan Lady Boss dan tahu bahwa bahkan pasangan suami istri mungkin bukan lawannya. Belum lagi, karena Sumu dan sedang hamil, tidak nyaman bagi Sumu dan untuk bertarung sekarang. Oleh karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, Hua Yong segera melintas ke sisi istri tercintanya, meraih pinggangnya, dan buru-buru melarikan diri menuju Pulau Gemini. Dia berteriak, energi jahat menyerang hatinya, dan pikirannya kacau. Kami suami istri tidak berdaya. Terjun ke penghalang, kabut sekali lagi jatuh dan menghilang tanpa jejak. Si juru masak dan akuntan menghentakkan kaki dengan marah. Lady Boss tidak mau melepaskannya. Pedang raksasa di tangannya berubah menjadi pelangi saat dia menebas kabut di bawah. Kabut segera terbelah, memperlihatkan pemandangan Pulau Gemini. Melihat bahwa dia akan menyerang lagi, Yang Kai tiba-tiba melintas dan membuka tangannya, langsung menjebaknya dalam pelukannya. Kekuatan Yang Kai begitu besar sehingga pelukan ini menyebabkan Battle Armor Crimson Lady Boss berderit. Tangannya terikat dan dia tidak bisa bergerak, tetapi dia masih bisa mengeluarkan suara berdeguk dari tenggorokannya, membuka mulutnya untuk menggigit bahu Yang Kai. Yang Kai menghirup udara dingin, merasa seolah-olah sepotong daging telah digigit dari bahunya. Menahan rasa sakit yang menusuk, Yang Kai berteriak, "Nona Bos, maafkan saya." Kepalanya sedikit miring ke belakang, dan dia tiba-tiba membanting kepalanya ke depan. Dengan ledakan keras, Lady Boss dipukul pusing. Bum bum bum. Setelah melakukannya 3 kali berturut-turut, Yang Kai sendiri melihat bintang-bintang, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perjuangan di lengannya menjadi jauh lebih tenang. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan helm bunga sakura milik Lady Boss, dengan santai melemparkannya ke samping. Menekan kepalanya ke dahi Lady Boss, dia mendesak dengan akal sehatnya, dan Soul Warming Lotus langsung masuk ke tubuh Lady Boss. Dia tidak tahu apakah Soul Warming Lotus akan membantu Lady Boss saat ini, tetapi fakta bahwa Lady Boss tidak mengenali siapapun dan bahkan memukulnya tanpa ragu berarti bahwa pikirannya telah terpengaruh oleh Ki Iblis. Lotus pemanasan jiwa memiliki efek menenangkan pikiran seseorang. Mungkin bisa mengatur segalanya dengan benar. Sejak dia mendapatkan Soul Warming Lotus, ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan Soul Warming Lotus. Harta karun yang begitu berharga tidak dapat dengan mudah diekspos di depan orang lain. Kalau tidak, itu pasti akan menarik banyak mata yang tamak. Namun, kondisi Lady Boss tidak tepat saat ini, jadi Yang Kai tidak peduli. Setelah Soul Warming Lotus memasuki tubuhnya, Yang Kai jelas merasakan Lady Boss tiba-tiba menggigil. Segera setelah itu, merah-merah di matanya dengan cepat surut seperti air pasang dan dia perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Yang Kai sangat gembira. Dia tahu bahwa Lotus pemanasan jiwa pasti telah melakukan perannya. Sesaat kemudian, mata Lady Boss sedikit menyipit. Penglihatannya terfokus saat dia menatap Yang Kai, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Yang Kai dengan lembut menghiburnya. Lady Boss berkedip, tampaknya menyadari sesuatu. Dia berjuang sejenak, lepaskan. Yang Kai bertanya dengan ragu, "Nona Boss, apakah Anda benar-benar bangun?" Bos wanita memelototinya. Baru saat itulah Yang Kai melepaskan tubuhnya. Tubuhnya yang halus bergetar dan armor merah crimson di tubuhnya segera berubah menjadi lapisan kabut darah. Itu menggeliat dan berguling sebelum menghilang. Bahkan Great Sword 2 tangan di tangannya disingkirkan oleh Lady Boss. Namun, kondisi Lady Boss sangat buruk. Auranya berfluktuasi dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua, memancarkan bau darah yang kental. Jelas, ini adalah akibat dari mengaktifkan Blood Demon Battle Armor. Warna merah gelap itu disebabkan oleh membakar darah esensinya sendiri. Lady Boss,
Si juru masak dan akuntan bergegas mendekat dan memandangnya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Lady Boss perlahan menggelengkan kepalanya. Keduanya masih khawatir dan menatapnya dengan cemas. Lady Boss tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya perlu waktu untuk memulihkan diri. Si juru masak dan akuntan menghela napas lega. Kabut di Pulau Gemini bergulung dan Hua Yong berlari keluar lagi, tapi kali ini dia sendirian dan Su Mudan tidak ada di sisinya. Dia juga takut. Sebelumnya, ketika suami dan istri bergabung, mereka tidak bisa menekan aura jahat pada Lan Yuruo dan tidak bisa menenangkan pikirannya. Sebaliknya, mereka memprovokasi dia untuk menyerang mereka. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di Pulau Gemini untuk berlindung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang telah dilakukan pemuda itu hingga bisa membangunkan Lan Yuruo dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Niat baiknya sebelumnya tidak berhasil. Pada saat ini, dia secara alami ingin menyelamatkan situasi. Begitu dia muncul, dia berkata dengan malu, sangat berharga untuk merayakan bahwa Nyonya Lan aman dan sehat. Sayang sekali kultivasi kami dangkal dan kami tidak bisa banyak membantu Nyonya. Kami benar-benar malu. Lady Boss meliriknya dengan ringan. Omong-omong, dia membawa juru masak, akuntan, dan Yang Kai ke sini untuk mencari perlindungan dengan Hua Yong. Namun, pihak lain mengurung diri dan menolak untuk keluar, yang benar-benar membuatnya sedikit kesal. Namun, dari sudut pandang lain, pendekatan Hua Yong tidak salah. Lagi pula, mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Paling-paling, mereka hanya bertemu dan berbicara satu kali. Itu normal baginya untuk tidak ingin membuat dirinya sendiri mendapat masalah. Meskipun jiwa ilahinya tidak teratur dan Lady Boss tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, Lady Boss masih memiliki kesan tentang apa yang telah terjadi. Dia secara alami melihat Hua Yong dan Su Mudan bergabung untuk meluncurkan serangan suara. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, Tuan Pulau Hua sangat perhatian. Yang Kai memandang Hua Yong dan berkata, Tuan Pulau Hua, Tuan Putri saya sekarang sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Saya ingin tahu apakah Tuan Pulau Hua dapat membuatnya nyaman. Hua Yong berkata, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat beristirahat di Pulau Geminiku. Dia tidak berani mengabaikan pemuda ini yang bisa menampilkan Dharma Laksana teknik ilahi di tahap ke-6. Yun Fei Bai terluka parah olehnya, dan Geng Qing dan Zhou Ya melarikan diri saat melihatnya. Di seluruh gua tanpa bayangan, kekuatan orang ini mungkin sebanding dengan Tuan Pulau pertama Gunung Suanyang. Dia memiliki niat untuk mengungkapkan niat baik, jadi bagaimana dia bisa menolak saat ini? Itu yang terbaik. Yang Kai mengangguk dan berbalik untuk melihat Lady Boss. Lady Boss terbatuk pelan, wajahnya pucat, tapi dia tidak menolak. Dia benar-benar membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Melihat seluruh gua tanpa bayangan, kecuali markas 3 kekuatan besar, tempat-tempat lain tidak aman. Lagi pula, dia tidak ingin tiba-tiba terpengaruh oleh Sadole Squall pada saat kritis dalam pemulihannya. Kabut bergulung, memperlihatkan sebuah lorong. Hua Yong dengan hangat mengundang mereka, Yang Kai dan yang lainnya mengikuti di belakang Lady Boss, melangkah ke Pulau Gemini. Su Mudan datang untuk menyambutnya dengan perut besar dan membungkuk. Cedera Lady Boss tidak bisa ditunda lagi. Meskipun lotus pemanasan jiwa mampu menenangkan pikirannya dan mengusir roh-roh jahat dari tubuhnya, semakin lama ditunda, lukanya akan semakin serius. Karena itu, setelah bertukar basa-basi sederhana, Hua Yong segera mengatur kamar pribadi untuk Lady Boss untuk masuk retret dan memulihkan diri. Di luar ruang rahasia, Yang Kai berkata, kalian berdua dengan hati-hati menjaga Lady Boss dengan baik. Si juru masak tercengang. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Kai terkekeh, melakukan perjalanan ke Gunung Matahari yang mendalam. Si juru masak terkejut. Kamu ingin pergi ke Gunung Matahari yang mendalam? Akuntan itu juga melihat ke atas dengan kaget. Hua Yong berkata, saudara Yang, jangan gegabah. Gunung Matahari yang mendalam adalah kekuatan besar nomor 1 di gua tanpa bayangan. Ada banyak ahli sebanyak awan. Meskipun Anda luar biasa, jika Anda benar-benar pergi ke sana, saya khawatir akan sulit bagi 2 tinju untuk melawan 4 tangan. Belum lagi Geng Qing dan Zhou Ya kelas 6, bahwa penguasa Gunung Mao Ze adalah eksistensi yang sangat dekat dengan kelas 7. Dia adalah ahli nomor 1 di gua tanpa bayangan. Yang Kai mengangkat alisnya. Pakar nomor 1, aku bisa pergi menemuinya. Si juru masak juga khawatir. Yang kecil, mengapa kita tidak menunggu Nyonya Bos pulih dulu? Jika kamu pergi ke sana sendirian dan sesuatu terjadi, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada Nyonya? Yang Kai menepuk bahunya. Jangan khawatir. Meskipun Gunung Matahari yang mendalam luar biasa, itu tidak dapat melakukan apapun padaku.
Aku akan segera kembali. Hua Yong hanya bisa terdiam saat mendengar nada suaranya. Meskipun dia telah melihat kekuatan pertempuran Yang Kai sebelumnya, gunung matahari yang mendalam berakar dalam. Bagaimana bisa begitu mudah dilanggar? Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalamnya. Namun, mereka tidak dekat, jadi tidak nyaman baginya untuk membujuknya. Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Tuan Pulau Hua, apakah Anda punya anggur? Hua Yong tercengang. Dia dengan cepat mengeluarkan toples anggur dari cincin luar angkasanya. Saya menyeduh anggur ini sendiri. Butuh lebih dari 300 tahun untuk menyeduhnya. Apakah itu cukup kuat? Yang Kai bertanya. Hua Yong berkata dengan bangga, ini pasti cukup kuat. Yang Kai tersenyum dan memeluk toples anggur. Kalau begitu tidak apa-apa, aku pergi. Saat dia berbicara, dia langsung terbang ke langit. Si juru masak buru-buru berkata, kamu harus berhati-hati. Menatap ke arah Yang Kai pergi, Hua Yong perlahan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki ini memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak. Dia menghela nafas sedikit dan berkata kepada juru masak dan akuntan, jika Anda berdua memiliki kebutuhan, berikan saja pesanannya. Akan ada orang di sini untuk mengurusnya untuk Anda. Kami tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu. Si juru masak dan akuntan menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Dalam kehampaan, sosok Yang Kai berkedip saat dia bergegas ke arah gunung matahari yang mendalam. Hukum ruang angkasa melonjak di sekelilingnya. Kali ini, untuk menghadapi pengepungan Profound Sun Mountain, Lady Boss telah membayar harga yang sangat mahal. Jika dia tidak memiliki lotus pemanasan jiwa, Lady Boss mungkin benar-benar terlupakan. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkan pelakunya, gunung matahari mendalam, pergi dengan begitu mudah? Jika Lady Boss tidak tiba-tiba mengalami kecelakaan, Yang Kai akan mengejarnya sejak lama. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Namun, belum terlambat untuk mengejar sekarang. Dia memiliki hukum ruang angkasa. Apakah itu terbang atau melarikan diri, kecepatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Di sisi Profound Sun Mountain, Yun Fei Bai terluka parah olehnya. Meskipun kekuatan tempur Genking dan Zhou Ye tidak terluka, mereka tidak bisa terlalu cepat dengan Yun Fei Bai di belakangnya. Yang Kai yakin bahwa dia bisa menghentikan mereka sebelum mereka kembali ke gunung matahari yang mendalam. 4399. Dalam kehampaan, tiga sosok melintas dengan cepat. Mereka adalah tiga master gunung yang buru-buru melarikan diri ke arah gunung matahari yang mendalam. Genking dan Zhou Ye memegang Yun Fei Bai di kiri dan kanan, sosok mereka secepat kilat. Yun Fei Bai memuntahkan banyak darah dari waktu ke waktu. Darahnya mendidih dan menghanguskan, dan luka di dadanya terbakar dengan api hitam pekat. Bahkan dengan kemampuan Open Heaven tahap ke-6, dia hanya bisa menekannya dan mencegah lukanya memburuk. Dia tidak bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu. Golden Crow True Fire adalah kekuatan tingkat tinggi yang bisa membakar segalanya. Kecuali Yun Fei Bai memiliki kekuatan dengan tingkat yang sama, dia tidak bisa menyingkirkannya dalam waktu singkat. Hanya dengan kembali ke Profound Sun Mountain dan meminta bantuan Mountain Masters, atau pergi ke pengasingan untuk memperbaikinya dan menghabiskan banyak waktu, dia dapat menyelesaikan krisis ini. Terlihat sengsara, mata Yun Fei Bai penuh dengan kebencian. Dia sudah mengalami cedera yang sama 2 kali. Sebulan yang lalu, dia ceroboh dan meremehkan musuh, dan disergap oleh pemuda itu. Kali ini, dia terluka dalam tabrakan langsung. Dia tidak tahu bagaimana pemuda itu bisa naik dari kelas 5 ke kelas 6 hanya dalam sebulan. Apakah dia menyembunyikan kultivasinya sebelumnya, atau apakah dia maju dalam sebulan terakhir? Dia samar-samar merasa bahwa itu harus menjadi kemungkinan sebelumnya. Pemuda itu pasti memiliki beberapa cara untuk menyembunyikan kultivasinya, menyebabkan dia salah menilai kekuatannya yang sebenarnya, itulah sebabnya dia menderita begitu banyak kerugian. Dia penuh dengan kebencian. Seberapa licik pria ini, dia tidak boleh lengah saat dia melihatnya lagi. Suasana hatinya berfluktuasi dan memengaruhi luka-lukanya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah mendidih lagi. Kakak kedua, bagaimana keadaanmu? Zhou Ye bertanya dengan prihatin. Yun Fei Bai perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mati. Genking menghela nafas sedikit. Kali ini, gunung matahari mendalam menyerang dengan hebat. Dia berpikir bahwa Lan Yuruo dan yang lainnya akan dikalahkan dengan tegas. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, mereka akan dipermalukan dan menderita kerugian besar. Namun, serangan ini bukan tanpa keuntungan. Paling tidak, dia telah mengetahui detail Lan Yuruo dan pemuda yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kekuatan Open Heaven kelas 6, dia benar-benar menampilkan idola Dharma teknik ilahi.
Dia harus kembali dan melaporkan ini kepada pemimpin pertama agar dia bisa bersiap. Alasan mengapa Gunung Matahari Mendalam mampu menjadi kekuatan paling kuat di surga tanpa bayangan adalah pertama karena mereka memiliki Open Heaven tahap ke-6 lebih banyak daripada yang lain, dan kedua karena guru Gunung Agung mereka sangat kuat, keberadaan yang sangat dekat dengan tahap ke-7. Jika bukan karena kurangnya sumber daya di Shadows Paradise, Great Mountain Master mereka akan maju ke tahap ke-7 sejak lama. Bagaimana bisa ditunda sampai sekarang? Tapi sekarang, pemuda seperti itu telah muncul di gua tanpa bayangan. Dia bisa menggunakan teknik ilahi Dharma Idol. Kekuatannya tidak boleh kalah dengan Tuan Gunung. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang seperti itu. Saat dia memikirkan hal ini, Zouya tiba-tiba melihat ke belakang dengan cemas. Orang itu tidak akan mengejar kita, kan? Genking berkata, itu tidak mungkin. Lan Yuruo tampaknya telah menggunakan semacam artefak dengan dampak yang besar. Situasinya tidak baik. Saya khawatir pihaknya sedang dalam kekacauan sekarang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengejar kita? Terlebih lagi, Anda dan saya tidak mudah menyerah. Alasan mengapa mereka melarikan diri terutama karena Yun Fei Bai terluka parah dan mereka terburu-buru untuk membawanya kembali untuk memulihkan diri. Kedua, mereka takut dengan kekuatan Yang Kai dan Lan Yuruo. Begitu mereka selesai berbicara, mereka mendengar teriakan keras dari belakang mereka, Yun Fei Bai, kemana kamu lari? Tanda seru. Wajah Zouya berubah. Dia menoleh dan melihat aliran cahaya bergegas ke arah mereka dari cakrawala. Aliran cahaya berkedip, dan setiap kali berkedip, dengan cepat mendekati mereka. Tidak butuh waktu lama untuk mengejar mereka. Dia segera berseru, dia benar-benar mengejar kita. Genking sangat marah. Wah, kamu sudah keterlaluan. Gunung Matahari yang mendalam telah berdiri tegak di surga tanpa bayangan ini selama ribuan tahun, dan sepenuhnya layak mendapatkan gelar pemimpin. Beberapa penguasa gunung semuanya terkenal dan kuat, jadi kapan mereka pernah dikejar seperti anjing liar dan melarikan diri dengan panik? Genkin menoleh dan berteriak, hentikan dia untukku. Di belakang tiga penguasa gunung, lusinan ahli Open Heaven menengah telah mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, mereka semua tampak pahit. Yang Kai telah membunuh 7 atau 8 rekan mereka segera setelah dia bergerak. Bahkan Tuan Gunung kedua terluka parah. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Namun, pada saat ini, mereka tidak berani melanggar perintah Genking. Mereka hanya bisa menahan diri dan berhenti. Dalam kelompok 3 hingga 5 orang, mereka membentuk formasi dan menunggu. Kelompok Genking terus melarikan diri ke arah Profound Sun Mountain tanpa henti. Di belakang mereka, sosok Yang Kai bergerak. Matanya tertuju pada arah Genking dan yang lainnya melarikan diri. Guci anggur di tangannya sudah terbuka. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya seperti lembu. Setelah beberapa saat, setoples anggur masuk ke perutnya. Dia dengan santai melemparkan toples ke samping, dan itu hancur dengan tabrakan. Anggur yang kuat dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Kai memegang tombak di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika kamu tidak ingin mati, maka enyahlah. Mereka yang menghalangiku akan dibunuh tanpa ampun. Saat dia bergerak maju, momentum di tubuhnya meningkat dengan mantap. Itu membubung ke langit, menyebabkan angin dan awan berubah. Lusinan ahli Open Heaven menengah di depan mereka tidak bisa tidak terkejut. Banyak dari mereka tidak bisa tidak mundur beberapa langkah. Adegan 7 atau 8 rekan mereka sekarat secara tragis muncul di depan mereka lagi. Hati mereka bergetar. Namun, seorang pria kurus dan tinggi berteriak, apa yang kamu takutkan? Dia hanya satu orang. Kami memiliki begitu banyak orang. Jika kami menyerang bersama, dia pasti tidak akan bisa, mendesis. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia menghirup udara dingin. Ini karena Yang Kai, yang awalnya berjarak 1000 zang, tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Dia praktis bertatap muka dengannya dan bersendawa. Bau alkohol tercium. Orang ini juga ahli Open Heaven tahap kelima, jadi reaksinya tidak bisa digambarkan lambat. Dia segera mundur, ingin membuka jarak antara dirinya dan Yang Kai. Namun, pada saat berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Ini karena dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mundur, Yang Kai masih berdiri di depannya. Pemandangan di sekitarnya tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah ruang di bawah kakinya telah diperpanjang tanpa batas. Teknik rahasia luar angkasa, begitu dekat, namun terpisah. Saat kultivasi Yang Kai meningkat, kekuatan teknik rahasia ini juga meningkat pesat. Ketika dia berada di tahap kelima, dia sudah bisa melukai Yun Fei Bai, yang berada di tahap ke-6. Sekarang dia berada di tahap ke-6,
bagaimana mungkin seorang ahli tahap kelima menyebabkan masalah di depannya? Pria kurus dan tinggi itu juga tegas. Melihat bahwa dia tidak bisa mundur, dia segera meraung dan mendesak Might of the World untuk menyerang Yang Kai dengan Divine Technique. Beberapa orang yang telah membentuk formasi di sekelilingnya juga menyerang. Untuk sesaat, kecemerlangan teknik rahasia teknik ilahi bersinar terang, menyerang wajah Yang Kai. Cahaya bulan seperti air. Saat Yang Kai meraung, bulan purnama muncul di belakangnya. Cahaya bulan mengalir deras, mendinginkan tulang. Pengeboman teknik rahasia teknik ilahi tampaknya membeku, kecepatannya langsung menjadi sangat lambat. Pria kurus dan tinggi dan tubuh yang lain ditutupi dengan lapisan es putih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Mereka semua menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Tidak hanya itu, di permukaan tubuh Yang Kai, banyak jejak perisai muncul dalam bentuk naga melingkar yang saling terkait. Jejaknya dipenuhi dengan Dragon Might, dan kepala serta ekor naga itu sangat tebal dan padat. Perisai naga. Setelah menampilkan dua teknik rahasia berturut-turut, Yang Kai mengangkat tombaknya dan menusuk berulang kali. Cahaya tombak menyala, dan waktu seolah membeku. Ketika Yang Kai menarik tombaknya, pria kurus dan tinggi itu dan yang lainnya semua membeku di tempat, tidak bergerak. Pengeboman teknik rahasia teknik ilahi membombardir tubuh Yang Kai dengan gemuruh, tetapi itu hanya menyebabkan cahaya perisai naga berubah. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Semakin kamu berteriak, semakin cepat kamu mati. Yang Kai menyapu tombaknya. Beberapa orang yang berdiri di depannya tidak mengeluarkan suara, dan mereka semua meledak menjadi kabut darah, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Melihat sekeliling dengan mata dingin, memegang tombak dengan satu tangan, Yang Kai berteriak dengan suara rendah, siapa lagi yang ingin bergerak? Penonton terdiam saat semua orang menatap Yang Kai dengan linglung. Suara tegukan bisa terdengar satu demi satu, dan mata semua orang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Meskipun Yang Kai telah membunuh 7 atau 8 rekan mereka di luar Pulau Gemini, mereka masih terkejut melihat pemandangan serupa lagi. Mereka semua mengerti bahwa jika semua orang bekerja sama, mereka mungkin bisa menghentikan pemuda ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia masih sendirian. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan bahkan seekor harimau yang ganas tidak dapat menghentikan sekawanan serigala. Tetapi menilai dari kekuatan yang dia tunjukkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh selusin orang. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang tidak beruntung. Dengan contoh pria kurus dan tinggi sebagai contoh, tidak ada yang berani bersuara saat ini. Jika tidak ada yang mau bergerak, aku pergi. Yang Kai dengan dingin mendengus dan berjalan lurus menuju bagian terpadat dari kerumunan. Alkohol di dadanya mendidih seperti nyala api, menyebabkan niat membunuhnya mendidih. Tidak ada yang enak dipandang, dan dia ingin menikam mereka sampai mati dengan tombaknya. Namun, karena orang-orang ini tidak mau bergerak, dia tidak bisa melawan. Terlebih lagi, target sebenarnya tidak ada di sini. Kerumunan mengambil inisiatif untuk berpisah ke samping, memungkinkan Yang Kai melewati jalan yang mulus. Tidak sampai Yang Kai jauh, semua orang menghela nafas lega, merasa cukup beruntung telah selamat dari bencana. Salah satu dari mereka bergumam, energi tingkat tinggi, orang itu benar-benar memadatkan semua energinya menjadi energi tingkat tinggi. Ketika Yang Kai tidak bergerak, mereka tidak memperhatikan apapun, tetapi begitu dia melakukannya, mereka dapat melihat beberapa petunjuk. Apakah itu cahaya bulan seperti air atau teknik rahasia perisai naga, mereka jelas merupakan manifestasi dari kekuatan tingkat tinggi. Belum lagi, dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia seperti Golden Crow Casting Sun sebelum ini. Itu adalah teknik surgawi pembukaan tingkat tinggi. Tidak heran orang ini begitu kuat. Orang lain menghela nafas. Karena dia telah memadatkan kekuatan tingkat tinggi, masuk akal baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang wanita bertanya dengan ekspresi kosong. Genking telah meminta mereka untuk mencegat Yang Kai, dan selain pria kurus dan tinggi yang dibunuh di tempat oleh Yang Kai, tidak ada dari mereka yang bergerak. Jika mereka kembali, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri dan pasti akan dihukum. Namun, jika mereka tidak kembali, di mana mereka akan menemukan tempat berlindung di surga gua tanpa bayangan ini. Untuk sesaat, mereka jatuh ke dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Matahari Mendalam terlebih dahulu dan menerima hukuman. Itu lebih baik daripada berkeliaran di surga gua tanpa bayangan di masa depan. Genking dan Zhou Ya membawa Yun Fei Bai dan melesat pergi, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak melihat sosok Yang Kai. Mereka sedikit tenang dan menebak bahwa Yang Kai seharusnya dihentikan. Lagi pula, mereka memiliki begitu banyak bawahan,
dan mereka tidak hanya untuk pertunjukan. 4400. Sehari kemudian, Gunung Matahari Mendalam sudah terlihat. Zhou Ya menghela nafas lega dan menepuk punggung Yun Fei Bai, berkata dengan lembut, "Kakak kedua, tunggu sebentar lagi. Kita akan segera pulang." Yun Fei Bai mengangguk perlahan, wajahnya sepucat seprai. Meskipun dia telah menekan luka-lukanya selama pelarian mereka, Golden Crow True Fire sangat kuat. Api hitam pekat yang berlama-lama di dadanya membakarnya ke titik di mana dia berharap dia mati. Genking tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke depan, mengungkapkan ekspresi curiga, "Siapa itu?" Di puncak gunung di depan mereka, sesosok berdiri dengan tenang seperti pohon layu, diam-diam melihat ke arah mereka. Ketika mata mereka bertemu, mulut pria itu melengkung menjadi senyum mengejek. Dia mengangkat tombak besar di sampingnya dan mengarahkannya ke depan, berteriak dengan suara rendah, "Kamu terlalu lambat. Kamu membuatku tidak sabar." Wajah cantik Zhou Ya memucat, "Ini dia." Genking tercengang, bagaimana dia bisa mencegat kita di sini? Bagaimana dia bisa berani mencegat kita di sini? Pelarian mereka sudah sangat cepat. Bahkan jika Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dia seharusnya tidak berada di depan mereka. Apalagi mereka memiliki puluhan bawahan sebelumnya. Mungkinkah dia menembus pertahanan mereka dengan kekuatannya sendiri? Selain itu, tempat ini sangat dekat dengan Gunung Matahari yang mendalam. Begitu mereka mulai bertarung di sini, kepala suku gunung pertama bisa datang membantu mereka kapan saja. Pada saat itu, ketika keempat kepala suku gunung bergabung, siapa di Shadows Paradise yang bisa menjadi tandingan mereka? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mencegat mereka di sini? Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, Yang Kai telah menusuk dengan tombaknya dan berteriak, "Yun Fei Bai, serahkan hidupmu." Kata-kata tidak bisa menggambarkan kekuatan menakjubkan dari tombak ini. Tombak itu menembus angkasa, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi. Itu jelas merupakan tusukan tombak ke Yun Fei Bai, tapi di mata Zhou Ya dan Genking, tombak itu juga menyelimuti tubuh mereka. Tiga master gunung semuanya terkejut. Pedang panjang Zhou Ya menari, Genking melepaskan kekuatan supernaturalnya, dan Yun Fei Bai tidak peduli dengan lukanya. Dengan teriakan, dia mengeluarkan buku pedangnya. Sapuan di buku pedang berenang dan berubah menjadi pedang ki tanpa batas, yang melesat dengan deras. Bum bum bum. Suara ledakan mengguncang langit saat garis-garis lingkaran cahaya naik dan turun satu demi satu. Ketiga penguasa gunung semuanya mundur pada saat yang sama, mata mereka gemetar. Bagaimana mungkin? Zhou Ya berteriak tanpa sadar. Kekuatan gabungan dari mereka bertiga hampir gagal untuk memblokir tombak pemuda itu. Mereka semua berada di tahap ke-6 Open Heaven, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Sebelumnya, di luar Pulau Gemini, ketika pemuda ini tiba-tiba terbangun dari komanya dan meletus, dia tidak memiliki terlalu banyak masalah dengannya. Dia hanya menyelamatkan Yun Fei Bai dan pergi, jadi dia tidak menyadari apapun. Pada saat ini, dia mengalami kengerian Yang Kai. Kekuatan dunia yang kuat dan berlimpah itu jauh lebih tebal daripada miliknya. Yang Kai menusukkan tombaknya tanpa henti. Teknik tombak tanpa batas ditampilkan, dan hujan tombak itu seperti air terjun. Langit dipenuhi dengan bayangan tombak yang menyelimuti ketiga master gunung. Setiap tombak berisi kekuatan dunia yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin kelompok tiga Yun Fei Bai berani ceroboh? Pikiran mereka sangat tegang saat mereka menjalankan semua teknik yang mereka miliki untuk melawan, namun mereka masih sedikit tidak mampu menahan pemboman keras dari tombak lawan mereka. Setiap serangan tombak seperti sambaran petir, dan kekuatan naga merembes keluar dan mengguncang pikiran. Sebelumnya, tombak naga biru di tangan Yang Kai hanyalah senjata yang relatif tajam, tetapi setelah ia menerobos ke alam Open Heaven, kekuatan tombak ini perlahan-lahan terungkap dengan sendirinya. Ketika Yang Kai menerobos ke Open Heaven Realm, dia menyempurnakan Small Sealet World dan mengintegrasikannya ke dalam dunia semesta kecil di dalam tubuhnya sendiri. Small Sealet World memiliki fondasi yang kuat, dan itu telah menelan banyak harta Blood Demon Cave Heaven, memungkinkan dia untuk melampaui tahap akumulasi lambat dalam satu gerakan, memberinya cukup modal untuk bersaing dengan Master Open Heaven Realm veteran. Tetapi jika dia tidak memiliki tombak naga biru di tangannya, dia mungkin tidak akan mampu bertarung 1 lawan 3, lagi pula, akumulasi ribuan tahun bukanlah lelucon. Lady Boss dapat mencapai ini dengan bantuan Blood Demon Battle Armor. Dalam pertempuran antara Master Open Heaven Realm, kekuatan fondasi alam semesta kecil sangat penting. Tombak demi tombak, itu luar biasa. Situasi Zhou Ya dan Genking lebih baik, bagaimanapun, keduanya masih kuat, tetapi Yun Fei Bai menderita. Dia sudah menderita dari pembakaran Golden Crow True Fire, dan tubuhnya terluka parah, menyebabkan kekuatannya anjlok. Pada saat ini,
Sebagian besar serangan Yang Kai ditujukan padanya, dan jika bukan karena Genking dan Zhou Ya mati-matian berusaha menyelamatkannya, dia pasti sudah mati di bawah tombak Yang Kai. Meski begitu, dia berada dalam situasi genting. Pemuda itu tampaknya bertekad untuk mengambil nyawanya dan terus menatapnya, menyebabkan dia terus-menerus mengeluh. Setelah lebih dari 10 napas pertempuran sengit, pegunungan di sekitarnya telah diratakan, dan dunia telah berubah warna. Di tombak naga Azure, api primordial gagak emas yang hitam pekat menyala, menyebabkan 3 master gunung sangat waspada terhadapnya. Dengan contoh Yun Fei Bai, Genking dan Zhou Ya tidak berani terkontaminasi oleh api primordial gagak emas. Gerakan mereka dibatasi. Dari waktu ke waktu, ruang akan menjadi kental. Jelas, pemuda itu juga menggunakan teknik Space Divine saat menyerang. Siapa yang bertarung di luar gunung matahari mendalamku? Sebuah teriakan nyaring tiba-tiba datang dari arah Profound Sun Mountain. Segera setelah itu, sosok besar muncul dari arah Profound Sun Mountain. Itu menutupi langit dan menutupi bumi saat memandang dengan mata agung. Yun Fei Bai, yang berjuang untuk menahan serangan Yang Kai, berteriak panik, "Kakak, selamatkan aku." Sepasang mata yang agung itu tiba-tiba menjadi dingin dan melihat ke atas. Segera, kemarahan muncul di wajahnya saat dia berteriak, "Bocah kurang ajar." Mengatakan demikian, sosok itu tiba-tiba menyusut dan kemudian aliran cahaya keluar dari arah gunung matahari yang mendalam. Jelas sekali, penguasa gunung-gunung matahari mendalam, Mao Ze, telah memperhatikan situasi di sini dan bergegas untuk membantu. Genking dan Zhou Ya sangat gembira. Mereka bertiga tidak bisa menahan serangan Yang Kai. Jika kakak laki-laki mereka datang untuk membantu, maka situasinya akan berbeda. Bagaimanapun, mereka telah merasakan kekuatan Mao Ze. Memegang tombak di tangannya, Yang Kai menoleh dan melirik ke arah gunung matahari yang mendalam. Dia dengan dingin mendengus dan mengubah arah tombaknya, memaksa Genking dan yang lainnya mundur. Kemudian, dia dengan cepat bergegas menuju Yun Fei Bai, yang muntah darah, dan tiba di depannya dalam sekejap. Yun Fei Bai menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan panik. Yang Kai dengan dingin menatapnya, diam-diam mengaktifkan teknik ruang angkasa, dekat namun terpisah. Dalam sekejap mata, ruang di sekitarnya terdistorsi dan meluas. Bahkan waktu sepertinya berhenti pada saat ini, menyebabkan pikiran orang menjadi kacau. Yun Fei Bai terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menarik diri dari Yang Kai, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan Yang Kai mengangkat tombaknya dan menikamnya. Di bawah tombak, aura kematian menyelimutinya. Yun Fei Bai meraung dan buku pedangnya bersinar terang. Pedang Ki di langit berkumpul dan bertemu tombak naga Azure. Genking dan Zhou Ya bergegas untuk membantu, tetapi mereka juga terpengaruh oleh prinsip ruang angkasa dan pertempuran hidup dan mati Yang Kai dengan Yun Fei Bai. Meskipun mereka hanya menerobos dalam sekejap, apa yang mereka lihat adalah pertempuran hidup dan mati Yang Kai dan Yun Fei Bai. "Nak, kamu berani," Tuan Gunung meraung dari jauh. Yang Kai tetap tidak tergerak. Kekuatan tombak naga Azure mekar, auman naga mengguncang langit saat cahaya pedang dimusnahkan. Ada suara ringan, seolah-olah ada sesuatu yang tertusuk. Genking dan Zhou Ya membeku dan menatap kosong ke depan. Tuan Gunung Mao Ze telah mendarat di depan mereka, wajahnya pucat pasi. 1000 kaki di depan ketiganya, Yang Kai memegang tombaknya dengan satu tangan, mempertahankan postur tombaknya. Tidak jauh di depannya, mata Yun Fei Bai melebar karena marah, tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Ini karena tombak itu langsung menembus kepalanya. Tombak itu masuk dari dahinya dan keluar dari belakang kepalanya. Pertahanan kuat dari Open Heaven kelas 6, di depan tombak naga Azure yang tak terkalahkan, sama menggelikannya dengan selembar kertas. Di tombak, Golden Crow True Fire yang hitam pekat menyala. Seperti ular roh, ia memanjat kepala Yun Fei Bai dan memanjat tubuhnya. Waktu membeku pada saat ini. Mata Yun Fei Bai berbalik. Meskipun dia telah menderita luka yang begitu berat, dia tidak langsung mati. Vitalitas kuat dari Open Heaven kelas 6 bisa dilihat. Namun, karena rasa sakit yang hebat, wajahnya berkedut. Di depannya, pakaian Yang Kai compang-camping dan tubuhnya dipenuhi luka besar dan kecil. Setiap luka terjalin dengan pedang Ki murni. Luka terbesar hampir membelah perut Yang Kai. Darah emas mewarnai tubuh Yang Kai dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Serangan putus asa dari Open Heaven kelas 6 bukanlah lelucon. Jika Yang Kai tidak memiliki tubuh setengah naga dan pertahanan yang kuat, dia akan dicabik-cabik oleh Yun Fei Bai. Diam-diam menonton adegan ini, Mao Ze menyipitkan matanya dan berkata, "Saudara muda ini, jika Anda memiliki permintaan, raja ini pasti tidak akan menolak untuk memenuhinya."
Ketika dia datang, dia memanggil Yang Kai, bocah, tetapi sekarang dia melihat nyawa Yun Fei Bai ada di tangannya, dia dengan sopan memanggilnya saudara junior. Yang Kai menoleh dan menyeringai padanya, ada permintaan. Mao Ze berkata dengan acuh tak acuh, selama tidak terlalu banyak, semuanya baik-baik saja. Bagaimana kalau menukar hidupmu dengannya? Jejak kemarahan melintas di mata Mao Ze, saudara muda, Anda pasti bercanda. Saudara muda, tolong pikirkan 2 kali. Orang di bawah tombak Anda adalah Tuan Gunung kedua Gunung Matahari yang mendalam. Jika Anda membunuhnya, Anda akan menjadi musuh Gunung Matahari mendalam saya. Gunung Matahari mendalam saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tetapi jika Anda melepaskannya, Anda akan menjadi tamu paling terhormat dari Gunung Matahari mendalam saya. Apakah kamu mencoba menakutiku? Yang Kai mengangkat alisnya. Mao Ze berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Aku datang ke sini untuk membunuh. Yang Kai tiba-tiba berteriak dan menggoyangkan tombaknya, mengaktifkan Mighty World Force. Mata Yun Fei Bai melebar, dan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh kepalanya tiba-tiba meledak. Mayat tanpa kepala itu berkedut, darah menyembur dari lehernya, dan terhuyung-huyung ke tanah. Geng Qing dan Zhou Ye tercengang. Kakak kedua sudah mati, tepat di bawah hidung mereka. Tepat setelah kakak mereka datang untuk membantu, kepalanya ditusuk oleh tombak, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Setelah ribuan tahun bersama, mereka tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir mereka. Untuk sesaat, mereka tidak bisa mempercayainya. Selain itu, tempat ini hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Gunung Matahari yang mendalam. Mereka bisa segera pulang. Mereka tiba-tiba curiga bahwa Yang Kai sengaja mencegat mereka di sini. Kalau tidak, mengapa dia tidak memilih untuk berhenti di tempat lain? Tujuan mencegat mereka di sini adalah untuk memancing penguasa gunung keluar dari gunung. Ketika mereka menoleh, mereka melihat wajah Tuan Gunung pucat. Matanya yang menyipit memancarkan cahaya yang sangat berbahaya, dan dia tiba-tiba meludahkan kata dengan dingin, bunuh.